Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardani. Saya dari YIN Jember, program studi Tadris Bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pesantren, yaitu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sejarah pesantren itu sendiri, pada awalnya pondok pesantren yang dikenal saat ini mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam di Indonesia, lembaga pondok pesantren pada masa itu dimasukkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cobelek dan Serat Centini mengungkapkan dijumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih, tasawuf, dan menjadi pusat penyiaran Islam yaitu pondok pesantren. Kemudian beralih pada terminologi pesantren. Pesantren menurut orang Jawa atau surau menurut orang Sumatera merupakan pendidikan tradisional Islam yang secara historis berdiri sebelum Indonesia merdeka sebagai pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren menjadi pusat produksi pemikiran Islam dan bergerak dalam peradaban Islam yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan agama untuk meningkatkan kualitas keilmuan agama santri. Sehingga fokus pendidikan pesantren sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu pengetahuan agama atau Center of Transmission of Religious Knowledge, memelihara tradisi Islam, Guardian of Islamic Tradition, serta pusat untuk melahirkan ulama, Center of Ulama Productions. Pesantren dibagi menjadi dua jenis, yaitu pesantren tradisional. Pesantren tradisional tidak mengajarkan ilmu-ilmu umum, melainkan ilmu-ilmu agama Islam saja. Selain itu, pesantren tradisional tidak menggunakan sistem pembagian kelas maupun absensi terhadap mereka yang hendak belajar agama atau non-klasikal. Kemudian yang kedua yaitu pesantren modern. Pesantren modern mengajarkan ilmu-ilmu umum yang biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah sekuler. Meskipun demikian, pesantren modern tetap mengajarkan kitab-kitab Islam klasik yang telah menjadi tradisi. Maka dari itu, pendidikan di pesantren modern merupakan perpaduan antara model pendidikan pesantren dan sekolah sekuler atau klasikal. Selanjutnya yaitu tradisi pesantren. Pertama, kemandirian amat terasa di pesantren. Santri melakukan sendiri semua pekerjaan rumah seperti mencuci baju, memasak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jiwa tolong-menolong sangat tinggi dan sangat tinggi karena sama-sama jauh dari orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin sangat dianjurkan, akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian dan moral keagamaan. Selanjutnya di video ini telah tersedia video singkat sejarah pesantren yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman bisa menikmati videonya. Selamat menonton. Dunia pendidikan nasional berutang besar kepada pesantren karena jauh sebelum ada sistem pendidikan formal seperti yang kita kenal saat ini, sistem pendidikan ala pesantren telah diterapkan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sejak ratusan tahun lalu.
pondok pesantren yang belakangan populer disebut pesantren saja telah lama menjadi sistem pendidikan di Nusantara. Hampir di seluruh pelosok Nusantara, khususnya di bekas wilayah kerajaan-kerajaan Islam, telah lama terdapat lembaga pendidikan yang kurang lebih serupa dengan pesantren, meski menggunakan nama berbeda. Di Aceh misalnya, telah lama dikenal lembaga Maunasah sebagai tempat belajar agama Islam. Di Minangkabau, Sumatera Barat, tradisi belajar di surau juga telah lama ada, bersamaan dengan perkembangan pesat agama Islam di wilayah itu. Pesantren itu sudah lama ya, bahkan pesantren itu sudah ada sebelum adanya Islam, semacam padepokan gitu ya. Tempat dulu ya, tempat para pemuka agama Hindu dan Buddha kumpul gitu ya. Dan lembaga seperti pesantren ini ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Barat namanya surau. Surau itu ya dulu tempat pimpinan itulah pemuka agama ya Hindu Buddha untuk melakukan semadi dan lain sebagainya itu ya. Di Pulau Jawa, sejak akhir kerajaan Majapahit dan kemunculan kerajaan Demak pada abad ke-15, tempat-tempat pendidikan agama Islam yang belakangan dikenal sebagai pesantren juga bermunculan. Para tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang disebut Wali Songo atau Wali Sembilan misalnya, kerap disebut mendirikan pesantren untuk menyebarkan pengajaran agama Islam di wilayah dakwah mereka. Banyak penulis sejarah pesantren berpendapat lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam hasil adopsi dari luar. Karel A. Steenbrink dan Martin van Brunesen misalnya memandang bahwa pesantren bukanlah lembaga pendidikan Islam tipikal Nusantara. Menurut Steenbrink, konsep pesantren merupakan adopsi dari tradisi sistem pembelajaran di India. Dari sisi terminologi misalnya, menurut Steenbrink, ada beberapa istilah yang lazim digunakan di pesantren, seperti mengaji dan pondok, yang merupakan istilah yang diambil dari India. Selain itu, sistem pengajaran ala pesantren telah lama digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Pulau Jawa. Kalau dari Arab jelas tidak, dari India juga tidak, tapi mungkin orang mengaitkannya dengan India karena tadi yang saya katakan itu. Surau sebelum masa pra-Islam, pesantren sebelum masa Islam itu memang tempat para pemuka agama, biksu dan lain sebagainya itu untuk tinggal di situ, tinggal belajar, kemudian bersamadi, melakukan ritual-ritual itu. Jadi mungkin karena itu diasosiasikan berasal dari India. Cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang indigenous Indonesia. Berbeda dengan Steenbrink, Martin van Brunesen berpendapat tradisi pesantren di wilayah Nusantara merupakan tradisi yang kemungkinan diadopsi dari sistem pendidikan di Arab. Brunesen mencontohkan tradisi belajar kitab kuning yang berbahasa Arab di pesantren menjadi bukti sistem pembelajaran ala pesantren adalah sistem adopsi dari tanah Arab. Tradisi pembelajaran di pesantren sangat identik dengan keberadaan santri dan kiai. Cendekiawan Muslim Nurholis Majid mengatakan istilah santri berasal dari kata cantrik dalam bahasa Jawa yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemanapun sang guru pergi agar bisa mempelajari ilmu yang dimiliki sang guru tersebut. Sementara istilah kiai adalah adopsi dari kata dalam bahasa Jawa untuk menyebut kakek laki-laki. Kata kiai atau nyai untuk perempuan ini mengandung rasa penghormatan terhadap seorang yang dituakan atau memiliki kelebihan dalam keilmuan dan kebijaksanaan. Cukup sekian, terima kasih. Itu penjelasan saya terkait pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk perhatian teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.